Kalau boleh, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Nana tadi, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Tetapi kita yakini dan kita sebagai bangsa sudah memilih bahwa demokrasi jika dijalankan dengan benar dan bermartabat, hampir pasti lebih baik daripada sistem-sistem lainnya di dunia. Oleh karena itu tentu semangat reformasi dan demokratisasi yang terus kita jalankan sampai dengan hari ini tidak harus menjadi tujuan akhir. Karena pada akhirnya kita ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semakin kuat, maju dan mandiri. Unggul dalam kompetisi global, dihormati oleh dunia. Sekaligus rakyatnya semakin sejahtera, bahagia dan tentunya berdaya. Kita tahu kondisi global dan juga Indonesia hari ini masih mengalami berbagai tantangan. Dari mulai pandemi yang belum berakhir, stagflasi, krisis ekonomi berpadu dengan krisis energi dan pangan, belum lagi kita menghadapi situasi perang di Ukraina dan Rusia, berdampak pada inflasi global, harga-harga komoditas yang menjulang tinggi, sedangkan daya beli masyarakat kita masih relatif lemah. Pekerjaan juga belum kembali stabil, penghasilan belum kemana-mana. Ini semua pekerjaan rumah kita yang tentunya tidak ada satupun entitas di negeri kita yang sanggup melakukannya sendiri. Harus bergandengan tangan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sebuah suasana kompetisi dan kontestasi, mudah-mudahan kita selalu dipersatukan oleh semangat, visi, misi dan besar kita bersama tadi. Bahwa Indonesia harus survive dan juga bisa kembali kepada tracknya menjadi bangsa yang maju. Nah, saya ingin sedikit mengungkap bahwa dihadapkan dengan sebuah momentum sejarah pemilu 2024, kita tentu ingin menghadirkan kepemimpinan yang juga semakin membawa perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Ini bukan hanya keniscayaan tetapi juga amanah sejarah, lintas generasi, lintas kepemimpinan. Jadi sudah sewajarnya. Oleh karena itu, sebetulnya bukan masalah 2-3 poros lebih baik atau berapapun jumlahnya. Karena pada akhirnya kalau kita tidak melihat apa sumber permasalahannya, maka berapapun jumlah poros, siapapun yang mengikuti pemilu bisa menimbulkan prahara sekaligus polarisasi tadi. Saya menilai ada 3 permasalahan utama demokrasi kita. Yang pertama, money politics. Di sini banyak generasi muda, saya juga mengajak, mari kita sama-sama mengawal pemilu ini agar tidak terjadi eksploitasi politik uang yang berlebih-lebihan. Vote buying, ini bahaya. Karena hanya mereka yang punya uang akhirnya yang bisa menguasai politik dan pada akhirnya mengawaki negara kita. Yang kedua permasalahannya adalah politik identitas. Identity politics bukan sesuatu yang baru memang, sejak dulu sudah ada. Tetapi kalau dieksploitasi secara berlebih-lebihan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ludwig, politik agama, suku, ras, dan juga identitas lainnya, maka ini berbahaya. Hanya akan menimbulkan perpecahan di antara kita dan sentimen itu akan diteruskan ke generasi selanjutnya, anak cucu kita. Cost-nya terlalu tinggi. Dan yang terakhir, politik fitnah, post-truth politics. Hoax, fake news, black campaign ini juga selalu menjadi masalah bersama. Dan kita tenggelam dalam tsunami informasi sekaligus disinformasi. Oleh karena itu, mari kita juga memiliki sebuah mekanisme sebagai bangsa untuk melawan itu semua. Jangan biarkan bangsa kita diporak-porandakan oleh perilaku buzzer-buzzer yang hanya ingin meruntuhkan persatuan di antara kita. Kalau kita semua berkomitmen itu, insya Allah 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, berapapun, Indonesia tidak akan pecah dan pemilu kita berkualitas dan Indonesia semakin maju ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas AHY. Saya sepakat sama Mas AHY, kita ini mau kemana? Terjadi perubahan geopolitik luar biasa sekarang. Amerika, Tiongkok, ya, kemudian Rusia, Ukraina. Harga energi tinggi, bahan pokok ini dikhawatirkan pangan langka. Kita bisa bayangkan, tadi misalnya dikatakan oleh Mas AHY gitu, bahwa ya bolehlah kita sekarang untuk menghindari itu 3 capres, 4 capres dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Prancis itu ada 12 capres.
Dan 3-4 diantaranya itu perempuan. Kita bisa lihat bagaimana kemudian Prancis menghidupkan pesta demokrasi di tahun kemarin begitu. Dan di sini saya bisa mengatakan bahwa jumlah capres kemudian menjadi satu hal yang penting untuk kemudian kita beranjak dari polarisasi tersebut. Bagaimana sekarang membangun sebuah narasi besar, sebuah gagasan besar. Koalisi diciptakan tidak dalam konteks koalisi orang per orang saja. Kalau orang per orang saja akan selesai. Kita bisa menunjuk Mas Hasto, kita akan menunjuk Pak Sekjen Golkar, kita akan menunjuk Pak Sekjen Gerindra, kita akan menunjuk Gus Imin, kita akan menunjuk Pak Ahaye. Selesai. Tadi dikatakan oleh Mas Ahaye termasuk dalam penelitian Bung Burhanuddin Muhtadi, bagaimana kuasa politik uang itu menjadi praktek nyata. Dan kemudian juga digunakan berbagai isu-isu agama, isu-isu yang menghambat persatuan kita. Ini harus dicegah. Pemilih terbesar nanti pada pemilu 2024 ini adalah anak-anak generasi milenial atau Gen Z. Nah, kita ingin tagih komitmen dari partai politik untuk mencegah polarisasi pada pemilu 2024. Silakan komitmen dari Partai Demokrat seperti apa? Terima kasih. Saya pikir kami Partai Demokrat juga memiliki pandangan dan komitmen yang serupa dengan partai-partai lain, bahwa harus dimulai dari diri kami sendiri. Dengan menyadari bahwa salah satu amanah reformasi adalah semakin kokohnya pilar-pilar demokrasi itu sendiri, termasuk partai politik sebagai pilar utama di situ, harus setiap saat membangun kesadaran untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya, tentu yang memiliki kapasitas dan juga integritas dan komitmen untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa. Ini penting. Demokrat sebagai partai nasionalis religius insya Allah akan juga terus konsisten untuk menjaga persatuan di antara berbagai perbedaan dan keberagaman di Indonesia. Ada kata-kata bijak, loyalty to my party ends when loyalty to my country begins. Kesetiaan terhadap partai berakhir ketika kesetiaan atau kepentingan yang lebih besar untuk negara dibutuhkan. Oleh karena itu, kendati kita semua ingin menang dalam kontestasi, tetapi pada akhirnya kita harus meyakinkan kepentingan negara di atas segalanya. Yang kedua, tentu juga kita harus terus membangun literasi politik. Sama seperti yang lain, terutama bagi generasi muda. Jumlahnya semakin besar. Diperkirakan generasi milenial ditambah dengan generasi Z, termasuk pemilih pemula di dalamnya, akan berada di komposisi 60% dari total pemilih tahun 2024. Jumlahnya besar. Mereka yang paling aktif dan paling dinamis, termasuk dalam ruang digital demokrasi. Oleh karena itu saya ingin terus bersama-sama dengan yang lain membangun literasi yang tepat. Saya mengapresiasi Ketua BEM UI tadi yang memiliki literasi politik dan mampu mengartikulasikannya dengan baik. Artinya membaca, tidak hanya dari buku tapi juga membaca dari realitas lapangan. Saya berharap generasi muda Indonesia juga semakin memiliki kecerdasan dalam berpolitik dan berdemokrasi. Yang saya maksud dengan literasi tentu bukan hanya untuk semakin meningkatkan jumlah partisipasi dalam pemilu atau hanya dihitung secara kuantitatif dalam aspek voters turnout. Itu penting. Saya yakin kita semua akan senang kalau semakin banyak yang berpartisipasi datang ke TPS. Tapi pada akhirnya demokrasi tidak boleh hanya dihitung dari regularitas penyelenggaraan pemilu. Itu tadi syarat minimal, betul. Tetapi juga bukan hanya dihitung dari jumlah yang datang ke TPS. Itu juga salah satu parameter, tetapi kualitasnya bagaimana? Kualitas dan rasionalitas dari sang pemilih untuk menggunakan haknya. Baik hak untuk memilih pemimpin, presiden, wakil presiden, juga wakil-wakil rakyat. Harapannya tentu tidak hanya kita mengisi ruang itu bersama-sama, tapi juga saya bermohon terima kasih kepada Bapak Ketua KPU, Ketua Bawaslu atas komitmennya, mudah-mudahan termasuk dengan jajaran birokrasi lain untuk bisa meyakinkan sebagai lembaga yang independen dan juga
bisa meyakinkan pemilu berjalan dengan baik, aman, lancar, demokratis, dan adil untuk semua. Baik kita yang menjadi pemilih maupun untuk yang dipilih. Saya juga tentu mengajak rekan-rekan media, khususnya CNN Indonesia malam hari ini, mari teruslah kita juga mengawal. Media penting sekali, sentral dalam menjaga demokrasi, dalam menjaga checks and balance. Dan yang terakhir tentu ajakan ini kepada segenap masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang tadi ternyata berdasarkan berbagai hasil survei terakhir, antusiasme anak-anak muda ini meningkat untuk mengikuti pemilu 2024. Mudah-mudahan antusiasme itu bukan didasari oleh politik uang, politik identitas dan juga politik fitnah, tetapi karena benar-benar ingin menjadi motor perubahan dan perbaikan menuju Indonesia yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Pertarungan politik kita berakhir pada seperti yang disampaikan oleh Mas Ahaye tadi, ya kepentingan politik kelompok kita berakhir pada kepentingan negara. Pertarungan politik kita berakhir setelah pemilu dan kita bersatu kembali pada saat melaksanakan pembangunan negara. Itu harus menjadi visi kita bersama. Terima kasih Mas Ali, kita ketemu di debat. Satu, dua, tiga. Oh, keren. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya ya. Tadi kita enjoy banget. Thank you ya. Iya. Thank you ya. Tadi yang diambil di parlemen ya? Iya,